Malaysia, negara yang kerap tampil dengan citra menjunjung pluralisme dan keberagaman budaya, justru seringkali terseret dalam pusaran kontroversi internasional. Berbagai klaim atas warisan budaya dan wilayah telah memicu ketegangan dengan negara tetangganya, terutama Indonesia. Di balik diplomasi yang tampaknya harmonis, Malaysia terus menjadi aktor utama dalam perselisihan budaya serta konflik perbatasan, termasuk sengketa di Blok Ambalat. Sejumlah warisan budaya Indonesia kerap diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari identitas mereka. Tari Saman, angklung, batik, hingga kuliner khas seperti rendang dan nasi lemak menjadi beberapa contoh yang memicu perdebatan panjang. Malaysia berupaya membenarkan klaim ini dengan dalih bahwa unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari budaya Melayu yang telah berkembang di Asia Tenggara. Namun, argumen ini mengabaikan fakta sejarah bahwa budaya tersebut telah lama menjadi bagian dari identitas Indonesia sebelum Malaysia terbentuk sebagai negara. Salah satu klaim paling kontroversial adalah Tari Saman. Tarian ini berasal dari Aceh dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat selama beberapa abad. Namun, Malaysia dengan percaya diri menyebut Tari Saman sebagai bagian dari warisan budayanya. Klaim ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga menghilangkan jejak sejarah yang kaya akan nilai tradisional dan perjuangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan identitas mereka. Tak hanya dalam seni tari, klaim Malaysia terhadap kuliner Indonesia juga menimbulkan reaksi keras. Rendang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, telah diakui sebagai salah satu makanan tradisional Indonesia yang mendunia. Namun, Malaysia berkali-kali mencoba menempatkan rendang sebagai bagian dari khasanah kuliner mereka. Seolah-olah segala sesuatu yang memiliki unsur Melayu otomatis menjadi hak milik mereka. Ambisi Malaysia untuk menjadi pusat kebudayaan Melayu tampak semakin agresif. Alih-alih menghargai warisan budaya negara lain, Malaysia cenderung berusaha memonopoli sejarah dan menghilangkan identitas asli budaya tersebut. Langkah ini bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi juga memperlihatkan upaya sistematis untuk merebut pengakuan global terhadap budaya yang bukan sepenuhnya milik mereka. Selain isu budaya, Malaysia juga terlibat dalam konflik geopolitik yang tak kalah panas, terutama terkait klaim atas Blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Wilayah ini secara hukum diakui sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hukum Laut. Namun, Malaysia berulang kali berusaha mencaplok wilayah ini dengan alasan yang tidak memiliki dasar kuat dalam hukum internasional. Sejak 2005, klaim Malaysia atas Blok Ambalat telah memicu ketegangan yang berulang kali mendekati konflik terbuka. Malaysia bahkan mengirim kapal perangnya ke perairan tersebut sebagai bentuk provokasi terhadap kedaulatan Indonesia. Tindakan ini memicu respon serius dari Indonesia yang tidak tinggal diam dalam menghadapi upaya pencaplokan tersebut. Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan haknya melalui jalur diplomasi. Tetapi di saat yang sama, tetap menyiagakan angkatan lautnya untuk menjaga perairan Ambalat. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2009, ketika Malaysia kembali menyatakan klaim sepihak atas Blok Ambalat. Insiden ini diperburuk dengan kehadiran kapal patroli Malaysia di wilayah yang jelas berada dalam yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia merespon dengan meningkatkan patroli angkatan lautnya di perairan Ambalat sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Malaysia. Tindakan Malaysia dalam mengklaim budaya dan wilayah bukan sekedar masalah diplomasi, tetapi juga mencerminkan strategi geopolitik yang ambisius. Upaya mereka dalam merebut warisan budaya Indonesia dan memperluas klaim teritorial menunjukkan pola yang berulang, di mana Malaysia tidak ragu memperjuangkan kepentingannya dengan cara yang dapat merusak hubungan baik dengan negara tetangga. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan dan identitas budayanya. Sikap tegas dalam mempertahankan hak atas warisan budaya dan wilayah perlu terus diperkuat, baik melalui jalur diplomasi maupun upaya hukum di tingkat internasional. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan budaya nasional juga harus ditingkatkan, agar tidak mudah tergerus oleh klaim sepihak dari negara lain. Pada akhirnya, klaim Malaysia atas budaya dan wilayah Indonesia bukan hanya persoalan nasionalisme, tetapi juga menjadi cerminan dari persaingan geopolitik di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia harus tetap waspada dan proaktif dalam menjaga integritas budaya serta kedaulatan teritorialnya di tengah ambisi Malaysia yang tampaknya tak terbatas. Malaysia kembali menunjukkan keberanian menggugat klaim budaya dan teritorial yang seharusnya menjadi hak negara lain. Fenomena ini tentu mengundang pertanyaan besar. Apakah yang sebenarnya mendorong ambisi negara ini? Apakah mereka merasa lebih unggul karena kedekatan geografis dengan wilayah yang diklaim? Ataukah ada agenda lebih besar di balik upaya mereka memonopoli budaya dan wilayah yang bukan hak mereka? Dalam hukum internasional, status negara kepulauan sangat berpengaruh dalam menentukan batas-batas wilayah maritim. Negara kepulauan memiliki hak khusus dalam menetapkan zona ekonomi eksklusif dan batas laut lainnya. Dengan fakta ini, klaim Malaysia terhadap wilayah yang bukan miliknya menjadi tindakan yang patut dipertanyakan. Ambisi Malaysia tampaknya bukan sekedar upaya memperluas pengaruh di Asia Tenggara, tetapi juga refleksi dari kebijakan ekspansionis yang tidak menghormati batas-batas negara tetangga. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu tidak bisa tinggal diam. Hak teritorial harus dipertahankan dan setiap klaim sepihak harus ditolak dengan tegas. Jika Malaysia terus melanjutkan agresinya dalam mengklaim budaya dan wilayah yang bukan miliknya, mereka akan menghadapi reaksi keras dari negara-negara yang merasa dirugikan. Dunia internasional pun tidak akan berpangku tangan melihat ketidakadilan ini. Sejarah telah membuktikan bahwa penghormatan terhadap batas negara dan budaya adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas hubungan internasional. Klaim yang dibuat-buat, terutama terhadap warisan budaya yang sudah lama menjadi bagian dari identitas negara lain, hanya akan menimbulkan ketegangan. Malaysia harus memahami bahwa dalam dunia yang semakin terhubung ini, langkah sepihak yang merusak keharmonisan antar negara tidak akan diterima begitu saja. Dunia sedang mengawasi, dan sejarah akan mencatat bagaimana Malaysia menangani konflik ini. Jika mereka terus bersikeras dengan klaim sepihak mereka, konsekuensi diplomatik yang tidak ringan akan menanti. Sebaliknya, jika mereka memilih jalur dialog dan menghormati batas-batas yang sah, ada peluang bagi hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Indonesia harus terus memperkuat posisinya di kancah internasional dengan membangun aliansi yang lebih luas. Dengan dukungan negara-negara sahabat dan lembaga internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa haknya tetap diakui dan dihormati. Malaysia juga kerap memanfaatkan kelemahan hukum internasional dan diplomasi lunak untuk memperkuat klaimnya atas budaya dan wilayah Indonesia. Dengan pendekatan yang sistematis, mereka berusaha memasukkan berbagai elemen budaya Indonesia ke dalam daftar warisan nasionalnya, bahkan hingga ke UNESCO. Taktik ini menunjukkan bagaimana Malaysia tidak hanya mengandalkan provokasi terbuka, tetapi juga strategi diplomatik yang terencana untuk mendapatkan pengakuan global. Sementara itu, Indonesia harus semakin memperkuat upaya perlindungan warisan budayanya melalui regulasi yang lebih ketat dan diplomasi yang lebih aktif. Sikap tegas dalam menolak klaim-klaim sepihak harus terus digaungkan, agar dunia internasional menyadari bahwa tindakan Malaysia ini bukan sekedar kesalahpahaman budaya, melainkan upaya sistematis untuk mengaburkan identitas asli dari budaya Indonesia. Selain itu, Malaysia juga memanfaatkan kekuatan media dan promosi internasional untuk memperkuat klaimnya terhadap budaya dan wilayah yang bukan haknya. Dengan dukungan berbagai platform global, mereka secara aktif memasarkan unsur-unsur budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Seringkali tanpa menyebut asal-usul yang sebenarnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak atas warisan budayanya. Baik melalui diplomasi budaya, penguatan hukum, maupun promosi yang lebih masif di tingkat internasional. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin generasi mendatang akan mengenali budaya asli Indonesia sebagai bagian dari warisan Malaysia. Sebuah skenario yang jelas merugikan dan tidak boleh terjadi.